Jadi fenomena nggak kenyang-kenyang sebenarnya penyebabnya satu. Pertama apa? Dia ngunyah makanan nggak lama. Jadi ada satu riset menyebutkan bahwa orang itu punya selera makan lebih tinggi kalau dia nggak ngunyah makan dengan lama, dengan cukup gitu kan. Makanya Nabi sudah ngasih tahu, kunyahlah makananmu dengan baik. Saya nggak tahu itu apakah ada disebutkan jumlahnya berapa, ada yang mengatakan 30 atau 40 kali, wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ternyata kalau mengunyah makanan dengan baik, Ibu sekalian, itu justru malah bisa bikin kenyangnya bertahan lama. Gitu. Jadi kalau mau makan, makanlah yang lama. Jangan cepat-cepat makan. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa bisa muncul kayak begini? Kenapa bisa muncul kayak begini? Penyebabnya yang kedua adalah karena terlalu banyaknya makanan olahan yang dia makan. Ya, makanan olahan yang dimakan. Misalkan Anda punya anak di rumah ya, misalkan hobi misalkan makan produk-produk snack seperti itu. Ya, snack. Snack itu kalau saya boleh katakan, ya lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ya, lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ujung-ujungnya karena tadi si anak tadi makan bahan tambah pangan itu seperti micin seperti itu namanya BTP. Itu bisa bikin kecanduan mirip dengan orang narkoba. Makanya tidak heran orang yang biasa makan mie instan, makan makanan snack-snack yang penuh dengan apa tadi micin-micin tadi, itu bisa dipastikan dia akan minta terus kayak orang ketagihan, kayak orang narkoba, Pak Bu. Jadi hati-hati. Ya, mulai sekarang coba membersihkan makanan kita. Nah, menariknya ternyata ketika sudah mulai kita perbaiki, Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai perbaiki, ya itu ternyata mulai muncul perubahan di sana. Ya, tapi kalau kita nggak perbaiki maka muncullah keluhan-keluhan. Jadi tubuh kita itu nggak ujuk-ujuk sakit, tapi dia ngasih keluhan bahwa ada yang nggak beres dengan tubuhnya, ada yang nggak beres dengan tubuhnya. Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, nggak, dia ngasih tanda dulu, susah tidur, susah BAB, ini ngasih tanda dulu Pak Bu. Ya, nanti kalau sudah saatnya tubuhnya sudah nggak mampu lagi meng-overcome itu atau mengatasi itu, maka muncullah penyakitnya gitu. Jadi keluhan namanya. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Kalau saya boleh katakan beberapa penyebab yang membuat ini based on makanan semua ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda mau sehat. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya perbaiki makanan, nggak ada yang lain. Kalau mau sehat, ya. Apa penyebabnya atau apa pemicunya? Sebagian besar disebabkan oleh 3 hal ini, Bapak sekalian. Yang pertama, asam yang berlebihan. Yang kedua, radikal bebas. Yang ketiga, kurang minum. Kita akan bahas mungkin yang pertama aja, ya, asam berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sekarang keluhan kayak begini banyak banget. Mudah letih, obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot, gangguan pencernaan. Termasuk yang orang dikit-dikit ngantuk. Ya, ada orang tipikalnya sebentar-sebentar ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk. Jadi bangunnya sedikit saja. Ya. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan penyebabnya atau keluhan itu keluhan-keluhan yang berhubungan karena tingginya asam pada tubuh seseorang. Sekarang pertanyaannya, asamnya tadi karena apa? Karena ini, Pak. Yang pertama, nasi. Yang kedua, minyak. Yang ketiga, tepung. Yang keempat, ya, paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan. Komplit semua tuh. Tinggi banget asamnya. Saya sendiri memang sudah lama, hampir 2 tahun udah gak makan nasi. Saya hindari nasi, kecuali beberapa nasi tertentu atau beras tertentu saya mau makan. Tapi kalau nasi biasa saya udah gak makan. Gitu. Dan memang ternyata perubahannya drastis luar biasa, ketika kita mulai mengubah pola hidup sehat kita. Yang penting sebenarnya bukan nanti gini, berarti nanti habis ini kita nggak boleh makan apa-apa, bukan itu masalahnya. Tapi kalau habitnya belum kebentuk, kebiasaannya belum kebentuk, maka kita akan sulit hidup sehat. Ya, contohnya logikanya gini lah, misalkan ada di situ Anda disuguhin misalkan pisang rebus sama pisang goreng. Dua-duanya enak sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi dan sehat, Anda pilihnya pisang rebus. Ini makanya saya katakan habits itu harus kita bentuk, harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, sulit. Saya suka makan kambing, ya, karena kambing pun adalah salah satu hewan yang disebutkan Nabi SAW sebutkan bahwa kambing itu banyak sekali faedahnya. Jadi orang-orang yang makan kambing itu nanti katanya, entah hadis apa bukan saya lupa, tapi katanya orang-orang yang makan kambing itu punya hati yang lembut katanya, wajahnya menyenangkan seperti kambing. Kambing itu kan kalau Anda lihat kan lucu gitu ya, kayak jenggot gitu kan, terus ngembek itu. Coba lihat kambing, apalagi anak-anak kambing, ya, lucu ya. Nah, kambing itu tapi jadi masalah. Kambing itu menjadi salah satu hewan yang paling sering dikambing hitamkan.
Ya banyak sekali orang bodoh, jangan makan kambing, jangan makan kambing, nanti apa namanya bikin kolesterol, darah tinggi segala macam. Bukan salah kambingnya. Ya. Nabi SAW sangat suka makan daging kambing. Nah, kalau kita ini kan bukan kita sih, bukan Anda lah. Orang di luar sana mungkin. Sepertinya Anda sehat-sehat, tampak sehat. Kalau lihat dari kan WHO itu bagi 3, orang sehat, tampak sehat, sama orang sakit. Kalau Anda ini kayak kategorinya kayaknya tampak sehat. Tampak sehat. Ya. Kalau sehat benar, alhamdulillah, semoga sehat semua. Ya baik, jadi Bapak Ibu kalau Anda lihat di beberapa literatur, sebenarnya daging kambing ini justru malah lebih baik daripada daging sapi. Serius, Anda baca sendiri. Daging kambing ini justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Yang pertama, yang kedua, susu kambing itu jauh lebih baik daripada susu sapi. Ya, susu kambing itu relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam. Ya, makanya anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi susu formula, ya, akan banyak gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah sering banget gatal-gatal atau mungkin gangguan perut atau pencernaan seperti itu kalau terlalu sering makan atau minum susu formula. Diganti dengan apa? Kalau saya sarankan sih ganti dengan susu kambing, ya, kalau saya boleh sarankan seperti itu. Jadi inilah yang kita konsumsi tiap hari. Jadi pagi siang malam yang dimakan asam semua. Dan kalau dibiarkan terus menerus Bapak sekalian, ya, kalau dibiarkan terus menerus, maka apa namanya akan banyak masalah yang tadi nih, yang tadi saya jelaskan tadi, keluhan-keluhan ini. Langsung sakit nggak langsung sakit, tapi tanda-tanda ini kalau dibiarkan lama-lama, kalau nauzubillah min dzalik, kalau saya boleh katakan, memang bisa bahkan memicu terjadinya kanker. Jadi kalau orang asamnya terlalu berlebihan pada tubuhnya, maka bisa memicu kanker. Tanda orang asam apa? Gampang sekali sebenarnya kalau ngelihatnya. Lihat aja air seninya atau air kencingnya. Kalau air kencingnya sedikit, yang pertama, dan air kencing yang berwarna kuning, kalau terlalu pekat kuningnya, itu asam. Siap-siap aja, siap-siap untuk kena berbagai macam penyakit. Penyakitnya apa? Wallahu alam. Tergantung organ mana yang paling lemah. Ya, artinya tubuh itu kita nggak bisa tahu pada sini bakal kena penyakit apa. Kalau berdasarkan keluhan tuh bisa, tapi secara umum dia akan kena penyakit itu akan kena ke tubuh yang paling lemah di sana, gitu loh. Dan ini apa namanya? Kalau nggak diperbaiki dari awal, maka tadi saya katakan tadi, dikit-dikit nyobain, lama-lama habis juga Pak. Tubuh nggak bisa mengkompensasi lagi. Sayang kalau saya boleh bilang. Jadi mulai sekarang kita niatkan, ya, semoga apa namanya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik lah, khususnya dari sisi kesehatan. Kalau amal ibadah saya kira mungkin semua sudah paham, ya, sehingga nanti hari terakhir Ramadan lingkar perut turun, ya, lingkar perut turun, kemudian berat badan bisa turun, badan jauh lebih fit akhir Ramadan buat persiapan Idul Fitrinya. Ya, was-was, bahaya itu. Baik, lalu yang kedua masalah kita apa sekalian? Masalah kita yang kedua adalah ini dia. Banyak orang Bapak sekalian lebih suka menunggu haus baru minum. Padahal semua orang di seluruh dunia sudah tahu, dan kita pun sudah tahu bahwa tubuh kita 70% adalah air. Ya. Jadi air apa yang dibutuhkan? Air putih, bukan air berwarna. Jadi lagi Ramadan kayak begini, saran saya lebih baik kita biasakan lebih banyak minum air putihnya daripada air seperti teh, kopi seperti itu. Boleh nggak minum sekali-sekali untuk batalin puasa? Silakan, tapi bukan diminum terus-menerus. Ya, kecuali teh yang mungkin ada manfaat lain, kayak teh Ustadz Khalid semalam dikasih daun mint. Daun mint yang sangat bagus untuk batuk berdahak. Ya, daun mint itu bagus buat batuk berdahak. Gitu. Jadi biasakan mulai sekarang untuk minum lebih sering daripada nunggu haus baru minum. Jadi kalau waktu buka itu, kalau saya boleh sarankan, perbanyak minum airnya. Ya, sahur apalagi, Anda takar kalau bisa pakai gelas yang agak gede itu, Anda minum ketika buka itu, Anda minum air waktu sahur lebih banyak. Tambah sedikit dengan karbohidrat, tapi karbohidrat yang alami ya, seperti buah atau sayuran. Kalau Anda memang pengen makan protein, silakan makan protein. Ya, tapi kalau saya boleh sarankan hindari karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu seperti nasi. Ya, kalau sahur itu saya sarankan kurangi nasinya, banyakin lauknya, terutama lauk yang protein. Ya, karena dia kalau daging lama dicernanya.
Ya, kalau sudah biasa makan, kalau sudah biasa dengan badan sudah terbiasa, maka nggak usah banyak-banyak makan. Seperti kata Ustadz Khalid kemarin, benar. Ya, saya kadang-kadang buka itu beberapa bulan, selama bulan Ramadan sebagian besar buka saya sahur saya cuma pakai VCO, 1-2 sendok sama kurma 1 sama air 1 gelas gede, udah cukup. Dan pastikan tubuh kita atau pastikan pikiran kita tidak terbebani. Kenapa terbebani? Kalau belum apa-apa minum kayak gitu sudah terbebani, wah ini bakal lapar nih gue. Lapar beneran Pak. Ya, bahkan kalau kita bisa perintahkan dengan baik, Anda bisa, ketika gini, sebenarnya sahur itu punya keberkahan yang luar biasa. Ya, keberkahannya apa? Keberkahannya adalah perintah bahwa hari ini makan terakhirmu, jangan keluarkan asam lambungnya lagi gitu loh. Makanya Nabi suruh sahur, bahkan jangan cuma sekedar minum saja. Nabi sarankan Bapak sekalian, supaya apa? Supaya ngasih perintah ke otak untuk tidak mengeluarkan asam lambung lagi terlalu berlebihan. Jadi masalah sekarang antara sahur sama berbuka makannya kurang lebih sama. Ya, ini jadi masalah ya. Sehingga nanti ketika menjalani hari-hari setelah sahur tadi itu berat sekali ya. Terutama waktu buka. Buka juga sama ya. Tarawihnya ngantuk, maghribnya ngantuk, tilawahnya ngantuk gitu. Oke? Baik, itu ya sedikit. Jadi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah mubah kebiasaan. Nah nih, kalau saya ada satu grup yang saya mentoring sendiri ya sama teman-teman juga, itu ternyata mereka ketika mulai mengubah kebiasaan ini Bapak sekalian, itu ternyata efeknya bagus banget. Tapi ini bukan berarti Anda nggak boleh makan yang lain, tidak. Anda tetap silakan makan yang lain ya, dengan catatan ubah dulu kebiasaannya. Mau tahu kebiasaannya? Mau apa enggak? Mau ya, tapi beneran mau dikerjain ya, serius. Nanti saya akan patroli, lihat ya. Caranya gimana? Caranya adalah mengubah dulu apa yang masuk ke dalam tubuh kita Ibu sekalian. Jadi ini kemarin sebelum Ramadan kita sudah kerjakan, dan subhanallah ternyata teman-teman itu sudah mulai merasakan perubahan yang drastis luar biasa. Ya, BAB-nya, kencingnya, ngantuknya, satu persatu mulai hilang. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi sebelum masuk apapun, jadi Anda tetap boleh makan apapun, jangan khawatir. Anda silakan makan apapun, tapi catatannya cuma satu. Sebelum masuk apapun itu, Anda makan ini 3 porsi satu hari. Ya, dan sayuran pun kita pilih. Ya, sayurannya kita pilih. Yang pertama apa? Yang pertama wortel, ada tomat di sini. Ada apa nih? Obak ya. Ya, labu. Sama ada kadang-kadang ada bayam atau sawi. Ya. Dan tidak sayuran putih tidak ya. Makannya pakai apa? Tidak pakai apa-apa, direbus pun nggak pakai apa-apa. Ya. Dan dikunyahnya lama. Ya. Dimakan lebih awal daripada makan. Jadi habis makan ini boleh makan apapun, boleh, silakan aja mau makan apapun. Dimakan Batman sebenarnya. Kan udah banyak ininya dulu isinya kan, makanya nggak sempat makan yang lain lagi. Ya, dan dikunyahnya kami meminta mereka menghabiskan ini dalam waktu sekitar 30 menit. Dan ternyata satu persatu mulai itu tanpa nasi ya, tanpa nasi. Karena apa? Ini mau mengubah kebiasaan dulu, sekalian. Dan subhanallah ternyata terjadi perubahan yang luar biasa. Ya, itu pada seminggu awal tuh makan sayur. Saya biasanya awal-awal kemarin Ramadan itu makan brokoli, wortel, sama tomat. Ya, boleh nggak pakai sambal? Boleh, tapi bukan sambal botol. Karena sambal botol bahan kimia lagi. Anda bikin sambal sendiri di rumah. Ya, nanti waktu sahur nanti Anda minta sama orang hotel siapin sayur banyak-banyak. Tapi banyak kok sayurnya kemarin saya lihat. Kemarin saya hampir 3 porsi makan sayurnya. Buahnya hampir 3 porsi. Alhamdulillah justru malah makan yang lain jadi lebih sedikit. Dan gara-gara makan kayak begini jadi nggak terlalu gini. Kalau kita masih mindset kita masih makan Bapak sekalian. Tadi kan udah lihat tuh kata Ustadz Khalid kemarin. 4 hal yang kalau Anda hindari atau lakukan ini, maka Anda nggak peduli lagi sama dunia, kata beliau. Yang pertama, yang salah satu yang ketiganya masih ingat nggak apa? Tidak makan berlebihan. Ya, makanya kalau kita ngelihat, jadi kemarin saya diundang ada salah satu bank cukup besar di daerah Blok M kemarin, mereka bikin acara besar sekali, makanan berlimpah ruah. Tapi saya masya Allah, alhamdulillah nggak selera sama sekali. Saya cuma lihat sayur, buah, terus makan sedikit telurnya. Kalau mindset kita masih pengen makan semua, ada yang nggak beres nih.
Ada yang nggak beres. Kenapa? Bisa jadi belum banyak nutrisi yang benar yang masuk, sehingga apa? Dia minta lagi, terutama yang manis-manis ini. Ya, minta yang manis-manis sekalian. Gitu ya. Jadi ini diubah, ya, polanya diubah. Yang Anda makan pertama kali. Kenapa kita di sini, Bapak sekalian, kita sarankan buah? Buah masih ada gulanya. Buah masih tetap ada gulanya. Jadi kalau kami menyarankan malah justru malah ubah dulu kebiasaan dengan makan sayur. Sayur ini kalau Anda kunyah, maka kunyahan yang akhir-akhir itu akan manis. Kunyahan terakhir akan manis. Jadi Anda boleh makan, Anda cowel dengan sambal ulek, sambal apa, silakan. Ya, tapi tidak dengan sambal botol. Nanti setelah itu naik, setelah itu mulai beranjak, nurun, biasanya berat badan akan turun. Kenapa? Lebih banyak makan serat. Makanya saya bilang ubah kebiasaan. Habis itu Anda bisa tambahkan dengan telur atau protein. Proteinnya diapain? Tidak dibikin bacem, di setengah matangin, atau Anda telur matang juga boleh. Jadi isinya cuma serat sama protein. Mirip dengan keto sebenarnya, mirip dengan keto. Tapi ini ketonya keto nggak murni, ya. Dan ditambah dengan VCO. Jadi VCO ini saya pelajarin dan diskusi sama seorang teman juga. Nyata memang sangat baik membantu pencernaan atau sangat baik membantu metabolisme sayuran tadi yang kita makan. VCO. Jadi VCO Anda minumnya berapa banyak? 1 sampai 2 sendok makan. Nanti kalau Anda sudah cukup makannya, maka nanti bos sekalian bisa jadi Anda nggak butuh ini. Anda nggak butuh ini. Anda cuma tadi saya katakan minum air yang cukup, sama makan kurma 1-2 butir, sama minum lemaknya. Cukup buat energi seharian. Bahkan berlebih bahkan. Tanda-tanda orang yang berlebihan energinya apa? Gampang banget ngantuk. Itu berarti kemungkinan besar banyak karbohidrat numpuk dalam tubuhnya. Gampang banget ngantuk. Oke. Nah, ini beberapa caranya ya. Tapi saya katakan ini jangan dijadikan beban, jangan dijadikan beban yang pertama. Tapi ini bahasa saya lah mengubah kebiasaan. Habis ini Anda mau makan apapun silakan, silakan makan apapun. Jadi enak, menunya itu jadi tetap enak karena sudah lebih banyak yang sehat yang masuk dalam perut kita, Bapak sekalian. Sudah banyak yang lebih sehat yang masuk dalam perut kita. Dan kalau saya boleh sarankan, mulai sekarang biasakanlah untuk minum produk bergizi yang sudah Allah sampaikan pada kita, yaitu apa? Produknya lebah. Itu gizinya tinggi sekali. Bahkan saya baca itu bipolen saja, bipolen itu bisa mengandung hampir 20 jenis asam amino, bipolen. Ya, sedangkan itu sekarang didapatkan tuh susah sekali. Ya, jadi makanya biasakan untuk minum itu. Ya. Boleh dalam bentuk apapun, misalkan ada ketemu dengan madu yang mengandung inilah itulah segala macam, silakan aja. Karena itu sumber nutrisi dan sumber pemberi sinyal kenyang. Ya, jadi kalau Anda minum itu, maka sinyal kenyangnya akan cepat. Ya, bukan akan cepat, akan diberikan secara benar gitu kan. Bukan sinyal kenyang akibat perutnya udah penuh, bukan. Ya. Dan kalau nanti sudah mulai sudah mulai biasa, maka Anda akan jarang sekali lapar. Kalaupun lapar, makan sedikit sudah kenyang sekali. Ya. Jadi kayak misalkan ada madu yang kan banyak tuh madu yang sekarang dicampur-campur tuh. Ya, kalau kayak saya pernah ketemu di satu madu cukup bagus juga. Di sini ada bipolennya, ada madunya, ada minyak minyak habatus saudanya, ada fenugreeknya dan segala macam lah. Judulnya madu herbal. Cari aja sendiri nanti di mana. Ya, mulai biasakan makan seperti itu sekalian. Nanti saya bisa pastikan Bapak sekalian, kalau yang wanita biasanya insya Allah mensnya akan lebih baik. Mensnya biasanya yang sakit-sakit mulai hilang. Kenapa? Karena ini diubah semua. Ya, pola makannya, pola hidupnya mulai diubah.